Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini karena ini di channel YouTube. Hari ini seperti biasa acara seruput kopi dan kita mau ngobrol-ngobrol. Hari ini saya kedatangan teman senior dan orang yang konsen banget dengan dunia perbukuan, dunia literasi. Mas Nirwan Ahmad Arsuka. Mas, makasih udah datang di sini nih, Mas. Terima kasih, Mas Kita Eko. mau ngomong banyak nih. Kalau sekarang ngomong buku, belakangan saya ke toko buku tuh makin sepi. Ya, betul. Orang makin jarang mengakses buku. Mungkin karena PPKM atau karena pandemi, tapi emang trennya kan seperti itu, Mas Nirwan ya? Apa gimana? Sebenarnya di toko buku memang display buku berkurang, tetapi pembelian buku-buku fisik itu masih meningkat. Oh, masih? Iya, bahkan laporan terakhir dari Amazon.com, penjualan mereka untuk buku-buku cetak itu lebih meningkat ketimbang bahkan buku-buku digital. Oh, Iya. jadi orang masih tetap nyaman dengan buku fisik ya? Iya, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diganti dengan buku-buku Buku digital ya. Digital itu penting, mempermudah kita untuk browsing. Iya. Tapi kalau kita ingin mendalami sebuah subjek dan membangun kontak dengan tema yang sedang jadi pusat perhatian kita, tidak bisa digantikan selain dengan buku fisik. Gitu. Iya. Nah, itu kan Amazon kan pasti dunia ya. Kalau Iya. konteks Indonesia sendiri gimana? Sama juga. Oh, sama ya? Sama juga. Gramedia misalnya ya, yang berita yang saya terima, memang penjualan buku-buku cetaknya itu juga meningkat. Oh. Iya. Hanya ini karena pengaruh dari ekonomi digital ya. Orang kan tidak perlu lagi ke toko buku untuk melihat bukunya. Belinya online gitu ya? Iya. Dengan cara online itu pilihan jadi lebih banyak. Mereka bisa membanding-bandingkan harga dan judul. Pesan dari rumah saja, bukunya sudah datang. Ah, gitu. Iya. Artinya memang sebetulnya kita tidak terlalu mengkhawatirkan soal kemampuan literasi publik ini gimana, Mas? Ya, kalau untuk kota-kota tertentu itu kondisinya praktis cukup bagus lah kita ya. Di Jakarta ini juga sudah lumayan bagus lah. Problem kita kan pada sejumlah titik di Indonesia ini, pada sejumlah wilayah, tidak usah di luar Jawa. Di dalam Pulau Jawa saja 100 km dari Istana Negara ini masih banyak anak-anak misalnya yang tidak bisa dapat buku yang cukup memadai. Oh. Iya. Buku-buku yang mereka dapat, misalnya mungkin buku-buku terbitan dari zaman Orde Baru. Iya, dengan isi yang mestinya sudah harus diupdate. Ya kan, tapi tertinggal sekian puluh tahun. Sementara kebutuhan buku itu sangat meningkat. Dalam arti anak-anak kita ini, adik-adik kita yang sering dituduh minat bacanya rendah itu memperlihatkan minat baca yang sangat tinggi sebenarnya. Oh, sebetulnya adik-adik kita itu minat bacanya cukup tinggi ya? Yang merusak itu adalah karena buku yang mereka baca adalah buku yang itu-itu saja. Oh, nggak ada alternatif bacaan Tidak ada lain. pembaharuan, tidak ada penyegaran isi. Ya. Ya kan, jadi selera baca mereka, semangat baca mereka itu rusak karena kita tidak membantu mereka dengan suplai bacaan yang berkualitas teratur lah ya. dan berkualitas. Mungkin karena itu juga Anda akhirnya mau bikin gerakan ini ya, Iya, pustaka betul. bergerak itu. Bisa Iya. diceritakan tuh kira-kira apa sih pustaka bergerak ini? Pustaka bergerak ini gerakan warga yang mencoba mengatasi beberapa soal praktis. Pertama, kelangkaan buku. Yang kedua, memang kebutuhan untuk menyebarkan buku-buku yang memang sangat dibutuhkan oleh warga itu. Pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk menyediakan buku misalnya ya, dan membangun perpustakaan. Tapi republik kita ini sangat luas. Oh iya. Warga juga tidak terkonsentrasi di satu tempat. Mereka tinggal di banyak berserakan di desa-desa, di lembah, di gunung, di pantai. Birokrasi kita tidak sanggup mencapai itu. Untuk bisa mencapainya, warga sendiri yang harus bergerak mendatangi sesamanya. Dan Pustaka Bergerak ini membangun jaringan yang melibatkan para nelayan, para tukang delman, tukang kuda,
masyarakat pada umumnya yang secara sukarela itu mengambil buku-buku yang kita kirim dan kemudian dibawa ke anak-anak itu dan mengajak mereka untuk membaca. Nah itu masyarakat itu kan kalau tadi tukang delman, nelayan itu kan masyarakat katakanlah lapisan bawah banget ya. Dan mereka masih care sama soal-soal buku ini. Sangat care mereka itu. Oh ya? Iya. Mereka ini kan meskipun mungkin tempatnya terpencil, tapi mereka itu tersambung dengan dunia luar. Dan mereka juga melihat bagaimana anak-anak lain di tempat lain maju. Dan mereka tidak ingin anak-anak mereka itu tertinggal. Ya, ada relawan kita di Papua misalnya itu punya moto, biar kami saja yang bodoh, adik-adik kami jangan. Oh, ya. Oke. Jadi warga ini yang mereka menerima nasibnya. Kami ini kurang beruntung, tapi jangan sampai adik-adik kami mengalami ketidakberuntungan seperti kami. Dan karena itu kita mau bergerak nih, bawa buku-buku ini ke adik-adik kita. Itu. Iya. Nah itu mereka katakanlah misalnya Mas Nirwan, buku-bukunya dapat dari mana? Buku-buku yang Anda kirim ke itu dapat dari mana? Selama ini 70% buku yang kita kirim dalam program yang dulu difasilitasi oleh PT Pos itu datang dari warga sendiri. Oh, sumbangan warga. Iya. Okay. Jadi ini memang ada gejala yang sangat menarik. Di satu sisi anak-anak kita ini sangat ingin membaca, butuh bacaan yang sangat banyak. Di sisi lain tumbuh juga kesadaran dari banyak warga kita yang beruntung seperti di Jakarta ini yang ingin berbagi. Oh, okay. Mereka inilah yang kemudian mengirim buku ke berbagai penjuru itu. Memang ada banyak buku-buku bekas yang dikirim ya. Karena mungkin si ibu atau si bapak itu karena anak-anaknya sudah gede, sudah sarjana. Buku anak-anaknya yang masih dikategorikan buku-buku bacaan anak dan remaja ini sudah terlalu lama di rumah, daripada membangkitkan kenangan tentang anak-anak yang sudah pindah rumah, sudah gede, buku-buku ini yang kemudian mereka kirim ke berbagai penjuru. Tapi kita harus ingat, buku-buku yang mungkin kita anggap di sini sudah buku lama, tapi di Papua, di Sorong, di Atambua misalnya, atau di Tapak Tuan di Aceh sana, itu jadi buku baru buat anak-anak itu. Oh iya. Iya, jadi karena mereka tidak pernah baca buku-buku bagus, meskipun itu bekas, tapi di tangan mereka itu jadi sesuatu yang sangat baru. Iya. Dan juga gini, Mas Eko, yang perlu kita ingat ya, buku itu, buku yang di tangan kita itu wahana menyimpan pengetahuan, kebijaksanaan, informasi. Tapi buku yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain itu jadi kado. Oke. Iya, jadi semacam ikatan pengikat. Jadi pertanda dari kepedulian. Iya. Sehingga ketika orang-orang kirim buku, mereka itu tidak cuma kirim pengetahuan, mereka juga membangun persaudaraan. Mereka juga membangun ikatan dengan orang-orang lain. Dan adik-adik kita yang kurang beruntung di berbagai penjuru itu merasa diperhatikan, merasa ada ikatan dengan orang-orang yang ada di kota sana. Iya. Nah ini buku-buku apa aja, Mas Nirwan, yang selama ini Anda distribusi ke daerah-daerah? Apa misalnya buku-buku khusus, buku agama misalnya, atau buku cerita anak-anak, atau apa jenisnya? Warga mengirim semua jenis buku dan kami memang tidak membatasi, tetapi kita anjurkan agar kirim buku itu. Pertama adalah buku fiksi anak-anak. Ya, buku yang membangun imajinasi anak-anak, yang bisa membuat mereka bercerita. Kita ingin agar anak-anak kita ini pandai bercerita, pandai menyampaikan pengalaman mereka dan menceritakan kehidupan yang mereka alami kepada masyarakat luas. Jadi fiksi itu penting buat kami ya. Di samping itu buku-buku pengetahuan populer. Iya. Buku tentang dinosaurus misalnya tentang pesawat terbang, tentang benua-benua, gunung-gunung itu penting buat kita dan juga sangat disukai oleh anak-anak rupanya. Mereka kalau minta buku, umumnya minta dikirim, kalau bukan komik ya buku-buku buku populer, sains populer. Kemudian kita juga minta kirim sejarah dunia agar cakrawala anak-anak itu terbuka. Dan memang mereka suka
buku-buku bacaan seperti itu ya, yang membuka pemikiran, memperkenalkan mereka dengan daerah-daerah lain, dengan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan orang. Banyak sekali, dan ketika anak-anak mengenali kebudayaan orang lain, itu mereka juga jadi cinta dengan kebudayaannya sendiri. Oh iya. Iya, karena kan itu memancing mereka untuk menjelajahi sendiri khasanahnya. Nah kalau gini kan, kalau misalnya di buku-buku agama atau buku-buku tertentu, itu misalnya ada muatan-muatan yang katakanlah secara ideologis kayak ada ituan kekerasan, itu ada kurasinya sendiri nggak? Oh, buku ini kita nggak akan kiriman nih, buku jenis ini karena berdampak pada pengetahuan anak tentang hal-hal yang apa gitu. Memang sih kita ingin mengkurasi, tapi itu tidak bisa. Iya, yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi. Jadi kalaupun misalnya ada buku-buku radikal, ya, Anda mau cegah seperti apapun itu akan sangat sulit. Yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi dengan bacaan-bacaan yang sama mutunya, yang membuka pemikiran. Sama seperti internet sebenarnya ya. Kita tidak bisa melarang orang konten apa yang bisa di situ ya. Yang bisa kita lakukan adalah membuat konten-konten tandingan yang lebih bagus dari buku-buku itu. Kalau di Pustaka Bergerak sendiri ada proses kurasinya nggak kira-kira untuk buku-buku tertentu? Kayaknya kita nggak akan kirim nih atau gimana? Kita mengedukasi memang para donatur ya. Pertama memang ada kurasi fisik dulu. Oh, oke. Ya, jadi buku-buku yang memang masih layak baca itu yang dikirim. Kalau sudah tidak layak, rusak atau apa, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kita beranggapan anak-anak itu meskipun mereka tidak beruntung, mereka juga berhak untuk dapat bacaan yang bagus. Oh iya. Jadi ayo kita hargai, kita kirimi yuk dengan buku-buku yang memang masih layak ya. Kemudian soal isi, tadi kan soal isi yang ditanyakan. Itu tadi ayo kita kirim buku-buku yang memang membuka perspektif, misalnya sains populer, sastra dunia kalau ada gitu kan, dongeng-dongeng daerah, hal seperti itu yang kita dorong. Karena ini yang membuka cakrawala dan memberi perbandingan. Kalau buku-buku yang disebut radikal itu ya, itu kalau anak-anak ini bacaannya sudah semakin bagus, dengan sendirinya mereka akan tertolak lah ya. Iya, tersisih. Menurut saya harus dari awal kita perkenalkan mereka dengan banyak jenis buku ini agar perbandingannya jadi lebih luas. Yang berbahaya itu kan kalau kita hanya kirim satu jenis buku. Iya benar. Iya. Benar. Jadi fokusnya ke situ dia. Iya. Jadi kasih banyak. Kemudian ajak ngobrol, ajak bicara, dan ini pentingnya relawan-relawan kita ya. Selain mereka datang bawa buku, mereka juga ngajak anak-anak itu untuk mendiskusikan buku tersebut. Oke. Nanya pendapatnya apa yang didapatkan dari buku-buku Berapa banyak ini. relawan yang sekarang bergabung dengan Pustaka Bergerak ini? Saya bayangin seluruh Indonesia ya. Iya. Kalau simpul kita sendiri, pustaka-pustaka kita itu sudah hampir 3.000 di seluruh 3.000? Iya. Itu simpulnya maksudnya di satu daerah ada satu tempat? Iya, perpustakaannya. Oh, ada perpustakaannya ya? Jadi ada perpustakaan, ada becaknya yang bergerak, terus ada rumahnya yang dilengkapi dengan rak-rak buku. Ya kita sebut simpul karena kita bayangkan jaringan ini saling berhubungan. Jadi seperti jaring, seperti jala yang saling ikat gitu ya. Jadi kita namakan simpul. Tapi Pustaka Bergerak ini kan hanya salah satu sebenarnya dari jaringan gerakan warga ini. Ada kawan-kawan kita juga yang lain, misalnya Forum Taman Bacaan Masyarakat yang dibina oleh Kemdikbud dan Perpusnas ya. Mereka juga punya perpustakaan-perpustakaan. Kemudian kawan-kawan kita yang lain juga bikin jaringan ya. Nah, kita ini semua disatukan karena pengiriman buku gratis itu. Oh, ada program pengiriman buku gratis. Iya, yang sempat di-endorse oleh Presiden Jokowi ya pada tanggal 2 Mei 2017 itu. Nah, karena adanya pengiriman buku gratis ini, itu bukan cuma buku-buku yang tadi kemudian bergerak. Hubungan antar warga ini juga jadi semakin erat. Anak-anak yang di Papua itu setelah terima buku mengucapkan terima kasih, mengkontak donaturnya, donaturnya kemudian berhubungan iya. Jadi
ada semacam hubungan kayak anak angkat kemudian gitu kan. Jadi anak-anak ini bisa bertanya kepada donatur-donatur tersebut tentang buku-buku yang dikirim. Mereka berdiskusi tentang isinya. Dan donatur pun kemudian punya waktu untuk berbicara, memberi penjelasan, dan membangun hubungan yang personal bahkan sampai ke adik-adik itu. Nah itu kan kalau saya bayangin 3.000 outlet atau 3.000 jaringan, orang yang terlibat banyak, itu butuh pendanaan besar kan? Betul. Gimana tuh? Nah, pendanaannya yang terbesar itu dari pengiriman buku gratis itu memang ya. Oh, oke. Ya, tapi kalau bukunya sendiri karena ini milik warga, sementara simpul-simpulnya juga dibikin oleh warga sendiri, itu tidak terlalu besar biayanya karena mereka yang sendiri yang buat. Di beberapa tempat itu warga gotong royong, ada yang nyumbang lantai, nyumbang tegel, maksudnya nyumbang bata, buat bikin perpustakaan, bikin perpustakaan, nyumbang kayu gitu kan. Yang nggak bisa nyumbang material, nyumbang tenaga. Iya. Nah, kemudian jadi kohesi sosial ini ya, gara-gara gerakan literasi ini jadi kuat ini di desa-desa. Yang bantu itu tidak harus juga relawan literasi. Misalnya kawan-kawan kita nih yang pakai motor, rakyat itu membantunya antara lain dengan menggratiskan mereka makan di warung manapun. Atau kalau misalnya masuk ke pom bensin untuk ngisi itunya, ngisi bensinnya, bensin digratisin itu. Oh iya? Iya. Jadi orang-orang nggak mau mau ikut terlibat lah ya dengan cara itu ya. Proses ini. Iya, jadi hubungan-hubungan sosial seperti ini jadi kuat gara-gara adanya gerakan literasi ini. Nah, sekarang itu yang program pengiriman buku gratis masih lanjut atau gimana? Nah, ini kemudian yang jadi masalah ya karena ada sedikit birokrasi. Selama ini kita dibantu oleh PT Pos dengan untuk pengiriman itu. Iya. Hanya rupanya saya dan PT Pos ini tidak mengantisipasi kepedulian warga yang sangat besar. Kita pikir dulu dengan sekian miliar dari CSR PT Pos itu cukup ya. Ternyata banyak orang ini yang mau membantu anak-anak di tempat lain. Jadi sehingga yang ngirim buku banyak. Iya. Bukunya banyak, terus ongkos kirimnya yang sekarang. Iya, betul. Betul. Dan karena itu kemudian kita coba cari cara lain nih. Gimana caranya agar pengiriman buku yang memang terbukti bisa membangun perluasan pengetahuan sekaligus memperkuat ikatan-ikatan sosial itu bisa jalan lagi dan tidak tergantung pada pemerintah. Tentu pemerintah tetap kita harapkan ya karena betapapun ini masalah kita bersama. Tapi kalau kita sepenuhnya tergantung pada pemerintah itu juga akan membuat gerakan kita jadi terbatas. Iya. Jadi antara lain saya karena punya harapan agar warga yang terlibat ini semakin banyak, kawan-kawan di Cokro juga bisa bantu misalnya, maka kita membuka hubungan-hubungan ini membicarakan masalah ini, bagaimana caranya agar buku-buku yang memang sangat dibutuhkan, terutama di perbatasan, terutama di daerah 3T itu tetap bisa terkirim dan warga yang ingin kirim buku sampai sekarang masih banyak ini. Donatur-donatur kita yang nanya, kapan lagi kita bisa kirim buku? Kapan lagi bisa kirim buku? Iya. Karena problemnya bukan cuma bukunya ya. Iya. Pengirimannya juga problem ya. Iya. Jadi ada jalan yang sudah kelihatan mulai terbuka dan kita coba menjajaki ya. Kita harap bahwa pengiriman buku gratis ini bisa kita hidupkan lagi. Karena memang penting ini. Dunia berubah begini cepat. Kalau misalnya masyarakat kita tidak punya persiapan dengan memperbaiki kemampuan literasi mereka, kemampuan untuk membedakan mana berita yang benar, mana yang hoax, misalnya kan, mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang enggak, itu akan kacau jadinya. Iya. Mereka kan selalu tertinggal di dalam perubahan ini dan mereka yang tertinggal ini kan yang jadi problem selalu ya. Iya. Jadi mereka tidak bisa involve dengan perubahan, akhirnya mereka bikin kacau gitu kan. Iya, karena hak-haknya tidak merasa tidak dihormati gitu kan, tidak terpenuhi. Dan juga karena ya tertinggal lah. Kalau orang tertinggal secara ekonomi, tertinggal secara sosial, terasing secara budaya, ya pasti akan jadi problem itu. Iya. Nah, kalau misalnya kita bisa supply dengan pengetahuan yang terus bisa datang dan bisa terus-menerus diperbaharui, orang-orang ini tidak akan
tereksklusi, mereka tidak akan terpinggirkan di dalam proses perubahan ini dan bisa jadi ikut kreatif, bisa ikut nyumbang. Dan kawan-kawan ini anak-anak yang selama ini tertinggal ini itu menjadi makin kreatif, menjadi makin terbuka ya wawasannya ya. Iya, contoh misalnya ya di daerah di Sulawesi Barat yang pernah saya datangi itu sebelum ada program pengiriman buku, ketika saya datang anak-anak itu cita-citanya sangat sederhana. Oh iya. Paling jadi guru, paling tinggi itu jadi kapolsek. Paling tinggi itu. Iya. Tapi begitu buku-buku datang, kemudian interaksi dengan relawan dan kawan-kawannya yang lain itu berjalan lancar, cita-cita mereka juga jadi berubah. Oh iya. Tidak lagi hanya level lokal ya. Iya, tidak hanya level lokal, mereka mulai berani bercita-cita jadi dokter misalnya, bahkan ada yang ingin jadi astronot. Ya kan, jadi cakrawalannya jadi terbuka. Mungkin mereka dulu juga tahu apa itu dokter, mereka juga mungkin tahu apa itu astronot ya. misalnya ya. Tapi nggak berani ya. Iya, karena lingkungannya kan begitu terbatas ya. Iya. Tapi begitu pergaulannya dibuka, banyak teman-temannya dari daerah lain yang support. Mereka bisa tukar-menukar buku. Karena kemarin itu ketika kawan-kawan kirim buku, para penerima itu juga tergerak untuk kirim balik. Oh. Nah, kirim baliknya apa? Ya mereka bikin mengumpulkan tulisan anak-anak itu, dijadikan buku, dan itu kemudian dikirim ke kawan-kawan yang lain. Oh, jadi semacam ada dialog, pengetahuan ya? Iya, betul. Keren, jadi keren. orang-orang ini kan juga mereka itu punya rasa kebanggaan diri ya. Mereka juga ingin membalas apa yang mereka terima dengan sesuatu yang mereka bangga dengan barang tersebut, dengan cerita mereka sendiri misalnya, dengan buku yang mereka buat sendiri. Nah, kalau ini interaksi ini terus berlangsung kan jadi luar biasa. Efek sosialnya itu jadi sangat besar. Artinya memang sebetulnya gerakan literasi ini benar-benar membuka wawasan orang-orang di daerah gitu, atau katakanlah teman-teman adik-adik kita di tempat terpencil, mereka terbuka seolah-olah mereka bagian dari warga dunia kan? Dari dunia, setidaknya dari Indonesia dulu lah. Iya kan? Kemarin itu ketika kita kirim buku, yang mereka lakukan, anak-anak ini, itu selain mengumpulkan semua orang untuk unbox, membuka buku-buku tersebut, mereka juga memeriksa di peta. Alamat-alamat pengirim itu di mana saja. Dan karena mereka periksa di peta, gambaran mereka tentang Indonesia itu jadi lebih kuat. Oke. Ada nasionalisme yang kemudian terbangun. Iya benar-benar. Dan ini gerakan yang konkret ini ketimbang misalnya gerakan dengan satu nuansa agama misalnya, kan jadinya kalau ini kan membuka wawasan, ini loh Indonesia, ini loh dunia gitu. Betul. Jadi mereka lebih terbuka. Mas Nirwan, kalau misalnya gini, kan kemarin tuh PT Pos sekarang udah nggak lagi. Apa gimana pengiriman buku gratis itu? Begini, PT Pos masih ingin. Tetapi kan CSR PT Pos itu terbatas ya, dan harus dibagi oleh banyak pihak. Kalau kemarin itu PT Pos merespon perintah Jokowi, perintah Presiden, jadi mereka betul-betul mensupport sepenuhnya ini ya. Dan kekeliruan kita, karena kawan-kawan PT Pos ini begitu bersemangat, semua kan dikirim dengan lewat pos ya, gitu. Iya pos, tapi pakai kilat. Mahal kan jadinya itu ya. Ya tentu pos pikirnya perintah Presiden harus kita laksanakan sebaik mungkin dan anak-anak harus secepat mungkin dapat buku. Tapi akibatnya karena pakai fasilitas kilat khusus, Nah sekarang kita ngobrol lagi nih dengan pos, gimana caranya agar ini kita hidupkan tanpa membebani terlalu berat ke PT Pos. Nah ini saya dengar kawan-kawan di Kementerian BUMN itu juga sudah mencoba mengumpulkan CSR dari salah satunya pingin didistribusi buat gerakan ini. CSR-nya dialihkan sebagian untuk bantu PT Pos agar pengiriman buku ini jalan lagi. Kan bukan cuma PT Pos sebetulnya kan pengiriman. Kayak perusahaan-perusahaan pengiriman kan sebetulnya pada saat pandemi ini salah satu perusahaan yang dapat dalam tanda kutip ya, dapat durian runtuh kan. Betul, Kita sih berharap nanti mungkin
kayak JNE, Ya. JNT dan lain-lain itu bisa juga. Sebenarnya saya lihat JNE juga sudah bantu ya. Iya. Hanya kan ada masalahnya sedikit. JNE dan perusahaan kargo yang lain itu sifatnya lokal. Oh. Iya, jadi kalau di Jawa Barat mereka cuma bisa kirim sesama Jawa Barat. Iya. Oh. Nah, kalau pos itu sifatnya nasional. Oh. Iya. Kita tentu tetap menghargai partisipasi dari perusahaan-perusahaan kargo seperti JNE dan lain-lain ya. Tetapi kalau kita ingin membuat sebuah gerakan yang berdampak secara nasional, PT Pos memang tidak bisa diabaikan. Oh, dia memang karena jaringannya kan sampai ke pelosok-pelosok ya. Iya, betul. Orang di kecamatan pun bisa kirim buku ke pulau lain, tidak harus ke kota besar mereka untuk kirim bukunya gitu kan. Jadi interaksinya jadi lebih mudah memang kalau lewat PT Pos. Nah, kalau masyarakat yang mau support dengan gerakan ini, katakanlah bukunya banyak, tapi tentu saja masyarakat kan tetap dibutuhkan untuk support. Ya. Mereka bisa dua ya, kirim buku atau membantu biaya kirimnya kan gitu ya? Iya, iya itu yang sedang coba kita pikirkan sekarang ini ya. Karena itu tadi agak berat kalau semuanya ditalangi oleh PT Pos sendiri dengan CSR-nya. Iya. Nah, kalau misalnya partisipasi warga ini bisa kita kerahkan sehingga bisa membantu pembiayaan pengiriman, itu juga akan sangat menolong. Saya kira kalau misalnya warga betul-betul mau membantu ya, kita bisa kirim ini sampai 10 tahun ke depan pun masih sanggup. Oh, iya. Jadi memang gerakan ini, saya mau tahu, udah berapa lama sih Mas Nirwan ini serius pada gerakan Pustaka Bergerak ini? Kalau Pustaka Bergeraknya sendiri itu berdiri dari tahun 2014 ya. Oke, udah lumayan 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. Tapi mulai bergerak itu 2015 dengan Pustaka Bergerak, Kuda Pustaka yang ada di kaki Gunung Slamet. Oh. Kemudian kita bikin perahu pustaka di Sulawesi Barat. Dan sejak itu kemudian banyak ini partisipasi warga bikin sendiri-sendiri. Bikin becak pustaka, bikin jendi pustaka, motor pustaka dan macam-macam gitu. Saya lihat ada anggota polisi yang juga bantu ngirimin buku-buku. Dan polisi-polisi ini, semua relawan kita, polisi, tentara ini, itu punya kesimpulan, buku itu lebih ampuh daripada pistol. Oh, oke. Iya. Polisi-polisi yang datang dengan buku, tentara-tentara yang datang dengan buku itu lebih dihormati, lebih disegani. Ketimbang mereka datang dengan seragam dan pistolnya gitu. Iya. Kalau mereka datang dengan pistol, orang akan menyingkir. Tidak bikin keributan, menyingkir memangnya. Tapi kalau mereka datang dengan buku, anak-anak kan berkerubung dan terbangun hubungan yang bagus. Dan omongan mereka itu jadi lebih didengar lah ya. Lebih didengar. Iya. Ini menarik. Kalau saya ngebayangin jika gerakan ini masif dan semua orang merasa penting untuk terlibat, membagi pengetahuannya gitu. Dia kan nggak bisa ngajar di kaki gunung sana. Tapi minimal dia bisa serahkan bukunya ke Pustaka Bergerak, dia bantu juga biaya kirimnya seolah-olah dia yang ngajar di sana. Iya, gitu kan? betul. Harusnya seperti itu. Dan itu yang kita bayangkan ya, yang sedang kita perjuangkan. Ya Indonesia kondisinya beginilah, terdiri dari banyak pulau, warganya begitu banyak, sementara gurunya begitu sedikit. Iya. Kesejahteraan guru pun masih harus kita perjuangkan gitu kan. Nah, kalau warga ini dipermudah untuk bantu kerjaan guru atau bantu kerjaan pemerintah ini, di mana orang-orang yang punya kemampuan, entah itu doktor, insinyur atau apa, bisa menggunakan waktu luangnya untuk berbagi pengetahuan lewat pengiriman buku dan kemudian membalas pertanyaan anak-anak itu, ini kan sangat meringankan kerja pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Iya. Mas Nirwan, kalau ini mungkin yang terakhir, fokusnya ke anak-anak atau gimana? Buku kan ada buku-buku yang memang ini aku punya buku banyak tapi bukan buku anak-anak. Ini gimana, Mas? Fokus utama kita memang awalnya anak-anak. Oke. Ya, tapi lama kemudian akhirnya berkembang ke semua. Iya. Ibu-ibu itu juga jadi ini kita karena memang tidak bisa kita pungkiri ya.
ibu-ibu itu perannya lebih besar ketimbang bapak untuk membuat anak-anak membangun generasi ini. Mereka yang berhubungan langsung dengan anak-anak itu. Dan karena itu kita juga mendorong para donatur untuk kirim buku masak-memasak misalnya, buku jahit-menjahit, atau majalah-majalah wanita bekas iya, gitu yang dulu. Iya betul. Mereka senang sekali dengan itu. Dan ibu-ibu ini kalau dapat bacaan seperti itu, bukan cuma rasa percaya dirinya meningkat, kekuatan ekonominya juga terbangun karena mereka bisa mengolah itu jadi kegiatan ekonomi, sumber nafkah lagi ya. Iya. Nah, bapak-bapaknya pun kemudian juga jadi tertarik untuk membaca. Gini, Indonesia ini kan termasuk negara yang tingkat melek hurufnya termasuk tinggi ya. Iya. Program pemberantasan buta huruf sejak zaman Bung Karno sampai sekarang itu membuat negara kita ini tingkat buta hurufnya luar biasa tinggi. Problem kita adalah bahwa tingkat buta huruf yang melek huruf yang tinggi ini tidak diimbangi dengan penyediaan bacaan yang memadai. Oh, jadi kita bisa baca tapi bacaannya nggak ada gitu. Bacaannya nggak ada, kalaupun ada mutunya jelek. Makanya orang-orang gampang menyebar hoax ini. Mereka bisa baca berita tapi tidak bisa mengklasifikasi ini berita bermutu atau enggak. Dengan banyaknya buku bermutu yang kita sebar, kemampuan yang sudah bagus, yang bisa membaca ini itu menjadi terasa, sehingga kemampuan literasi juga menjadi makin bagus. Akibatnya orang-orang yang tingkat literasinya bagus itu minimal mereka bisa menolong diri mereka sendiri lah. Iya. Bisa membangun kekuatan ekonomi mereka sendiri, bisa kreatif memecahkan masalah-masalah mereka sendiri. Tidak harus selalu dengan cara kekerasan. Pengalaman kita, kawan-kawan yang simpul pustakanya aktif itu adalah daerah di mana tingkat kekerasan rendah. Oh, jadi ini ya korelasinya ada ya? Ada. Luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang membaca, mereka punya perbandingan. Oh, iya. Sesuatu tidak harus diselesaikan secara kekerasan gitu. Artinya sebetulnya untuk membantu menanggulangi masalah kekerasan, baik kekerasan atas nama agama, ras, sara, ini efektif literasi, ya? iya, betul. Ini menarik. Daerah yang tingkat kekerasannya tinggi atau kegiatan radikalismenya tinggi, itu pasti tidak ada kegiatan literasi yang aktif di situ. Mungkin ada buku yang tersebar, tapi itu pasti buku hanya satu jenis. Tidak ada buku sains, tidak ada buku-buku fiksi, tidak ada novel dan segala macam ya. Dan memang kawan-kawan yang cenderung itu kan mengharamkan buku-buku seperti ini. Itu yang harus kita lawan itu. Kita support, kita supply dengan bacaan-bacaan yang memang membuka perspektif, memperbanyak perbandingan. Iya benar. Nah, Mas Nirwan, ini mungkin sebagai closing statement ini, kira-kira apa sih yang diharapkan dari Pustaka Bergerak ini ke masyarakat, atau ke depannya apa yang diharapkan kita bisa terus katakanlah program ini bisa jalan jauh lebih efektif ke depannya? Karena tadi bahwa ada orang yang beranggapan ini masalah misalnya intoleransi kita tinggi. Sementara tadi bukti menunjukkan semakin aktif literasinya, kekerasan makin menurun, mungkin mereka makin toleran karena wawasan makin terbuka. Nah, apa yang diharapkan misalnya dari masyarakat untuk biar kita bisa jalan terus nih program menarik ini? Yang sedang kita upayakan memang mengaktifkan, menghidupkan lagi pengiriman buku gratis ini. Tentu kalau misalnya warga kita ini jadi lebih concern ya, lebih aktif untuk mendukung dalam bentuk menyediakan buku-buku yang lebih bermutu, kemudian meringankan beban PT Pos serta perusahaan-perusahaan kargo yang lain, itu kegiatan aktif ini, kegiatan literasi ini itu akan menjadi semakin semarak, sehingga bukan hanya pengetahuan yang bergerak, tapi juga ikatan-ikatan sosial jadi semakin bagus, semakin aktif. Dan kalau itu jalan, kalau misalnya ya, kita bayangkan saja ya, setiap bulan seluruh Indonesia ini berbondong-bondong kirim buku, kegiatan ini berlangsung 10 tahun saja, itu efeknya secara kebangsaan, secara kebudayaan itu akan sangat luar biasa. Ketertinggalan kita pada bidang literasi yang selama ini selalu ditunjukkan dengan indeks yang rendah itu ya, itu pelan-pelan bisa kita perbaiki. Tentu
kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ini tetap harus didorong ya, tetapi partisipasi warga ini jika bisa dikerahkan dengan baik, itu efeknya akan luar biasa besar. Dan kita sudah melihat sejumlah jalan di mana ini bisa kita biayai sendiri lewat kekuatan warga tanpa harus membebani tergantung ya, tanpa harus tergantung pada bantuan pemerintah. Kita harus bersinergi lah kira-kira ya. Ini kan kata yang banyak dipakai ya, sinergi ini ya. Iya, tapi intinya kalau misalnya ini dikerjakan, digerakkan, akan luar biasa lah Republik kita ini. Nah ini obrolannya menarik ini. Kalau kita merasa bahwa problem kita salah satunya itu diawali dari rendahnya literasi, orang kena hook, orang cepat mengambil kesimpulan karena doktrin kekerasan, orang kemudian jadi intoleran dan lain-lain. Ini salah satu problem besar bangsa ini. Tetapi ternyata ketika mereka disediakan bacaan-bacaan alternatif yang membuka pikiran mereka, membuka wawasan mereka, problem-problem ini menjadi menurun dan masyarakat makin kreatif, masyarakat makin bisa mengekspresikan dirinya sebagai bagian dari warga dunia. Persoalannya sekali lagi kita ini bangsa besar, bangsa yang dari Sabang sampai Merauke yang terbagi-bagi menjadi ribuan pulau dan semestinya setiap anak yang lahir di Indonesia punya kesempatan yang setara kan untuk meraih masa depannya. Sayangnya buku-buku yang bisa mereka akses masih terbatas. Pertama karena di sana belum ada bukunya, yang kedua bukunya mungkin ada di Mas Nirwan ini, tapi biaya kirinya ini juga jadi problem. Nah mungkin teman-teman kita semua punya kewajiban untuk mengikut serta dalam proses pencerdasan publik. Energi kita mungkin terbatas, nggak seperti Mas Nirwan ini yang mungkin sangat concern, tetapi kita bisa ikutan deh. Support dengan cara kita masing-masing. Kita di Seruput Kopi, silakan Mas Nirwan, kita seruput dulu kopinya. Terima kasih dan salam. Monggo Mas. Ya baik, ini harus copot dulu. Terima kasih Bu. Oke, kita ketemu lagi. Kasih. Thank you. Kasih.